Ya. Oh ya, nanti kalau misalkan di tengah-tengah itu seperti biasa ya, ada aku kayak suaranya putus-putus atau sinyalnya jelek itu langsung aja bilang, tapi nanti kebablasan. Oke, aku lanjutin untuk OSN 2020 berapa? Ya benar 2020 ya. Nah, kan kemarin kita udah sampai terakhir itu nomor 37. Oh ya, aku mau koreksi sedikit karena kemarin aku sempat lihat di materi atau jurnal gitu untuk koreksinya. Tapi hasilnya nggak jauh beda kalau beda deh hasilnya beda. Nah, jadi soalnya kan kayak gini. Nah, jadi kemarin tuh aku sempat salah pemahaman gitu. Nah, ini aku mau koreksi sedikit terkait dengan pembahasan yang kemarin ya, yang kemarin lusa itu aku bahas. Jadi ini kan tinggi minimum hujan meteor adalah 80 km dari permukaan bumi. Nah, jadi seorang pengamat itu mengamati hujan meteor, yaitu punya jarak zenit sebesar 52 derajat. Nah, jadi sebenarnya konsep dari jarak zenit itu gimana? Jarak zenit itu konsepnya itu kayak ini. Ntar aku buka ini dulu. Nah, ini maksudnya jarak zenit itu kan dia nanti akan berhubungan langsung dengan yang namanya altitude ya. Nah, mereka berdua itu merupakan aspek dalam bola langit yang saling berhubungan gitu satu sama lain. Nah, hubungannya gimana? Jadi kalau kita itu belajar di astronomi bola atau di takor ya, tata koordinat bola langit, itu kita itu mengenal yang namanya istilah jarak zenit, altitude, lalu HA, RA, dan sebagainya. Tapi di sini nggak aku jelasin namanya, nggak aku jelasin secara rinci. Aku cuman bahas tentang itu aja, jarak zenit dan juga hubungannya dengan altitude atau ketinggian bintang. Nah, kemarin kan sempat aku ini juga ya gambarin singkat terkait dengan bola langitnya. Nah, ini dia ada lingkaran besar. Nah, lalu di sini kan ada titik kardinal ya. Kalian juga tahu nih titik kardinal. Nah, itu ada arah mata angin, ini utara, selatan, ini timur, ini barat gitu. Nah, di sini kan di atas kepala kita itu ada zenit, ini ada nadir di bawah. Nah, jadi yang dimaksud dengan jarak zenit itu apa? Oh ya, sebelumnya ini dia dari mana ya? Secara Mamat itu ya, jarak meteor dari Mamat. Ini aku anggap di Indonesia ya, soalnya nih soalnya lagi soal OSN. Ini juga topiknya ya tentang ini garis Wallace. Bentar-bentar. Topiknya tentang apa dulu? Oh ya, topiknya tentang di Bangka Belitung ya, Bangka Belitung. Oke, jadi aku anggap ini juga wilayah di Bangka Belitung ya di soal ini. Oke, bentar. Nah, jadi di sini itu maksudnya gimana jarak zenit itu? Jadi aku mau terangin dulu terkait dengan konsepnya dulu. Jadi ini kan ada ini. Nah, jadi kalian juga pasti udah paham kalau misalkan pergerakan semua benda langit, lintasan hariannya seperti matahari, bintang, maupun planet-planet yang lain, itu dia lintasan pergerakan hariannya itu mengitari atau maksudnya itu berada pada lingkaran ekuator langit gitu. Nah, sedangkan kalau lintasan tahunannya itu mengikuti lintasan ekliptika, itu kalau matahari ya, atau bintang-bintang yang lain. Nah, ini di sini aku anggap, kalau misalkan di Indonesia, ya, di Bangka Belitung, aku anggap ini aja deh. Aku anggap mendekati nol aja gini. Nah, berarti kan ekuator langitnya itu kayak gini. Nah, kalau misalkan ini KLU, nah ini KLS, karena dia lintangnya aku anggap nol, nah berarti nanti ekuator langitnya itu kayak gini. Nah, ini ekuator langitnya, berarti nanti lintasan hariannya itu, ya benar lintasan harian bintang. Nah, ini yang dibilang matahari atau gini, meteor deh, nggak apa. Nah, jadi maksudnya itu gini, yang dimaksud dengan jarak zenit itu apa? Yang dimaksud dengan jarak zenit itu merupakan yang ini. Coba berarti ini nih untuk gambar yang warna ini, yang warna kuning ya. Nah, jarak zenit itu jarak dari titik zenit ya, jarak dari titik zenit atau atas kepala kita sampai ke lokasi bintang itu sendiri atau kalau di soal itu meteor ya meteor gitu. Kayak gini. Nah, misalkan nih, mempunyai jarak zenit atau sudut zenit itu sebesar 90 derajat. Ya berarti dari zenit sampai dengan sini gitu. Dengan kata lain, ketinggian atau altitude bintangnya itu nol. Nah, ini maksud dengan altitude bintang kita juga udah tahu kalau misalkan altitude bintang itu merupakan ketinggian suatu bintang. Nah, dari titik ini, titik titik kardinalnya atau dari permukaan ini. Nah, jadi misalkan nih ada bintang ya nih, ada bintang. Nah, ini dia ketinggian bintang yang dimaksud itu atau altitude itu yang warna ungu ini. Apa anggap misalkan ketinggian bintang itu dia 30 derajat. Ya berarti altitude-nya 30. Nah, yang dimaksud dengan jarak zenit itu hubungannya dengan altitude. Itu jarak zenit sama dengan 90 derajat min altitude. Atau sebaliknya, kalau kita mau mencari altitude atau ketinggian bintang atau benda langit,
itu dia sama aja kayak 90 derajat min jarak zenit atau sudut zenit sama aja. Nah, ini untuk hubungannya. Nah, jadi karena di soal itu tentang meteor, aku gambarin aja ya. Nah, di soal ini tahu ya, tinggi minimum meteor itu 80 kilometer. Langsung aja di sini biar nggak ribet. Nah, ini ada meteor ya, ada awan, kan meteor dari awan yang terkena pancaran radiasi gitu ya, gitu. Nah, dia itu nantinya meteornya jatuh gitu. Nah, ketinggian dari permukaan bumi itu dia 80 kilometer gitu. Nah, sedangkan meteor ini mempunyai jarak zenit berapa? Nah, jarak zenitnya itu dia kayak gini. Nah, misalkan nih, misalkan di sini itu ada meteor ya. Nah, ada meteor, lalu zenitnya itu aku anggap kayak gini. Ini dia. Zenitnya itu aku anggap yang garis ini di tengah. Nah, berarti ya, ini aku anggap ini ya, di sini itu permukaan bumi gitu. Nah, ini permukaan bumi, berarti ini salah. Bukan bukan kayak gini garisnya. Nah, dia itu kayak gini. Nah, ini dia gini. Nah, berarti kayak gini. Nah, yang dimaksud dengan jarak zenit atau sudut zenit ya yang ini, karena ini zenitnya gitu. Ini nadir. Nah, ini baru permukaan bumi gitu. Nah, dengan kata lain, kita itu hendak mencari apa? Kita itu di sini itu hendak mencari yang ini gitu. Nah, jarak meteor ini dari pengamat itu berapa sih gitu? Jarak meteor dari pengamat. Nah, kalau misalkan di soal itu ditanya jarak horizontal meteor dari pengamat, ya berarti dia itu yang ini. Jadi kalian perhatiin soalnya, perhatiin yang diminta itu apa. Kalau misalkan yang diminta itu jarak horizontal meteor dari pengamat, ya berarti yang ini. Gitu. Ini kan cuma jarak meteor aja dari pengamat. Ya berarti yang hijau itu. Gitu. Nah, karena di sini itu kita mengetahui hubungan trigonometri itu kayak gimana, dan di sini itu diketahui jarak zenitnya itu 52 derajat. Nah, kita itu udah tahu sisi yang ini, dan kita itu hendak mencari yang ini. Jadi dengan kata lain, kita kan tahu kalau misalkan dari sini ke sini, itu sudutnya berapa? 90 derajat ya. Nah, sama aja kayak yang tadi aku bilang, hubungan antara jarak zenit dengan altitude. Berarti di sini itu kita butuh data altitude bintangnya gitu, berapa. Nah, berarti tinggal aja 90 min 52. Berapa kira-kira? 38 ya. 90 min 52. Ya benar 38. Nah, di sini tuh 38 derajat derajat ya. Nah, berarti yang kita pakai itu yang data 38 ini. Nah, ini karena ada sisi depan dan yang dibutuhkan itu sisi samping, sisi miring, berarti dia pakai sin. Nah, berarti sin 38 derajat sama dengan depan 80 kilometer per yang ditanya ya, ini aku anggap X per X. Nah, berarti kalau X yang ditanya ya tinggal aja 80 per sin 38 derajat. Nah, sama dengan berapa? 80 per sin 30. Nah, bentar. 80 per sin 38, bukan 30. Nah, dia itu sekitar 100 nih ya, 129 gitu kilometer. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu yang C, kayak gitu. Oke, udah paham ya. Aku lanjutin ke soal selanjutnya ini karena cuma koreksi aja ya dari yang kemarin itu. Nah, kemarin kan kalau nggak salah itu ketemunya 100 kilometer ya. Atau kemarin itu 101 dibulatin jadi 100. Nah, sekarang ketemunya 129 kilometer. Beda ya. Oke, lalu untuk nomor 38, apabila pengamatan menggunakan teleskop f/8 itu, kalau yang kalian tahu itu dia focal rasio ya. Nah, focal rasio atau nisbah vokal kalau kita bilang. Nah, berarti nisbah vokalnya itu 8 gitu. Maka panjang fokus eyepiece yang dapat dipakai adalah berapa? Nah, jadi kalian tuh nggak perlu tahu diameternya berapa, cukup tahu vokal rasionya berapa, nantinya kita bisa tahu rumusnya itu kayak gimana gitu. Nah, yang dimaksud dengan F per 8 itu sama aja kayak F per D sama dengan 8. Misalkan nih di soal kadang kan ada dalam kurungnya. Ada dalam kurung itu ada F per 12,5 atau entahlah berapa itu. Ya berarti dia itu vokal rasionya atau nisbah vokalnya. Nah, berarti F per D-nya sama dengan 12,5. Kayak gini ya hubungannya gitu. Nah, berarti kita udah tahu kalau vokal rasionya itu 8. Di sini aku mau terangin konsepnya terlebih dahulu gitu. Nah, konsepnya kayak gimana? Eyepiece minimum dan juga eyepiece maksimum. Nah, jadi eyepiece ini nantinya akan berbanding terbalik dengan magnifikasi atau penguatan dalam teleskop. Nah, kita kan tahu kalau magnifikasi itu rumusnya FOB
atau fokus objektif ya per FOK atau eyepiece gitu. Sehingga semakin besar nilai FOK-nya, maka magnifikasinya semakin kecil dan sebaliknya kayak gitu hubungannya. Nah, sehingga di sini ada dua hubungan. Nah, jadi ada empat rumus ya totalnya, ada empat rumus atau dua rumus yang dikembangkan. Sebenarnya rumus yang pertama itu untuk mencari batas maksimum suatu teleskop dapat memperbesar objek atau memperkuat objek. Nah, itu batas maksimumnya. Berarti suatu teleskop yang kita gunakan itu batas atas atau batas maksimal dia itu bisa memperkuat atau memperbesar suatu objek itu dia dinamain dengan magnifikasi maksimal atau magnifikasi max ya, MX gitu. Nah, berarti kayak gimana maksudnya? Dia itu nantinya merupakan penguatan maksimal atau perbesar maksimal yang dapat dilakukan oleh teleskop kepada suatu objek benda langit itu. Nah, dia itu rumusnya kayak gini. 158 ini tinggal dicatat aja dikali dengan diameter teleskop. Nah, ini untuk magnifikasinya gitu. Nah, lalu di sini itu dia kalau misalkan teleskop itu mempunyai magnifikasi atau penguatan maksimal, nah apa tuh kira-kira hubungannya? Nah, jadi maksudnya itu pastinya dia akan berhubungan atau apa ya istilahnya? Golongan lah, bergolongan dengan yang namanya eyepiece minimal atau FOK minimalnya apa? Kalau FOK itu berarti F kecil aja ya. Kalau F besar berarti FOB. Nah, kalau magnifikasi atau M maksimal berarti dia berpasangan dengan FOK minimal kayak gitu. Ya karena hubungan yang ini gitu. Nah, kalau FOK minimal itu rumusnya kayak gimana? Kalau FOK minimal ya, nah sehingga panjang fokus eyepiece dengan perbesaran maksimum itu berapa? Nah, dia itu sama aja kayak eyepiece minimal atau fokus okuler minimal. Nah, dia itu mempunyai rumusan 0,63 dikali dengan vokal rasio atau F rasio. Kan kita tahu kalau vokal rasio itu ini yang F per D itu dia vokal rasio. Nah, dia kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang kedua, itu dia kita bicara tentang batas suatu teleskop ya. Nah, batas minimum perusahaan teleskop ya, tanpa menyiapkan kemampuan mata gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Kan ini ada, kalau ada maksimal, udah pasti juga ada minimal. Jadi, batas minimum suatu teleskop itu memperbesar objek, itu ada istilah M min. Nah, dia itu, rumusnya itu 17 dikali dengan diameter gitu. Kecil banget ya, 17 dikali dengan diameter. Nah, pasangannya apa? Ya jelas, pasangannya itu kalau magnifikasinya minimal ya berarti FOK-nya atau eyepiece-nya maksimal gitu. Jadi berbanding terbalik. Yaitu FOK atau eyepiece maksimalnya rumusnya itu kayak gini. 6. Nah, 6 dikali dengan vokal rasio atau F per D sama aja gitu. Nah, di sini kita tahu vokal rasionya itu 8. Nah, ini F per D-nya itu sama dengan 8. Nah, berarti tinggal aja kita itu cuman disuruh mencari yang F minimal sama F maksimal. Kita nggak disuruh nyari M maksimal sama M minimal. Cuman mencari FOK-nya aja atau eyepiece-nya aja. Nah, misal yang pertama, eyepiece minimalnya berapa? Ya tinggal aja 0,63 dikali dengan vokal rasionya itu 8. Nah, berapa tuh hasilnya? Kalau dihitung dengan kalkulator. 0,63 dikali 8. Nah, dia hasilnya ini ya, 5,04 atau kita bulatin aja deh ke 5 gitu. Ini jangan lupa satuannya itu sentimeter kayak gitu. Nah, lalu sebaliknya kalau misalkan yang untuk mencari eyepiece maksimal yaitu rumusnya itu tinggal aja 6 dikali 8 karena SPT-nya 8 ya. Nah, 8 kali 6 kan kita tahu 48 ya. 48 sentimeter kayak gitu. Oke, lalu di sini tinggal aja kita buktikan untuk jawaban yang paling tepat itu yang mana gitu. Nah, di sini itu yang paling benar, ini tadi aku juga udah coba hitung, tapi kedua jawabannya itu nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang berkorelasi gitu lah istilahnya. Nah, kalau misalkan minimalnya itu 5 cm, oke sesuai 5 cm. Nah, tapi yang maksimalnya itu dia 35 cm, jauh banget ya dari 48. Sehingga dapat kusimpulkan bahwa maksud dari pembuat soal itu, ini yang jawabannya yang C gitu. Nah, 5 sama 6 kan dia nggak beda jauh ya, cuma selisih 1. Bedanya yang ini, 35 sama 48. Dia selisihnya itu banyak banget ya.
sampai dengan 13 cm selisihnya. Ini kan cuma satu, nggak ngaruh lah ya, gitu. Meskipun pengaruhnya kecil sih gitu. Maksimalnya itu 48, oke benar. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang C, gitu. Oke, gimana guys sampai sini? Apakah bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyain? Oke, kalau nggak ada aku lanjutin ya ke soal selanjutnya. Nomor 39. Nah, jadi when you see a bright flash of a meteor, what are you actually seeing? Maksudnya ini dia itu ketika kita itu melihat meteor yang tiba-tiba apa ya, tiba-tiba memancarkan cahaya yang flash, maksudnya yang terang. Nah, apa yang kira-kira yang sebenarnya kita itu lihat dari meteor itu? Nah, ya jelas yang ini. Nah, yang the glow from a pea-sized particle and the surrounding air as a principle burns up in our atmosphere. Nah, maksudnya gimana? Ya jelas kan kita tahu meteor itu ketika sampai ke bumi dia itu dapat memancarkan cahaya karena apa? Ya karena kita tahu meteor itu akan terbakar ketika udah sampai di lapisan atmosfer bumi yang kita sebut dengan yang namanya mesosfer. Nah, sehingga apa yang dapat kita simpulkan? Yang dapat kita simpulkan ketika meteor itu melewati mesosfer dan ketika dia itu terbakar, maka yang terjadi itu ini. Nah, ini the glow from a pea-sized particle-nya. Ini partikel kecil. Nah, dia itu apa namanya? Dan massa udara sekelilingnya itu. Nah, tiba-tiba partikel yang tadi itu sampai di mesosfer, dia tuh burns up atau terbakar gitu pada atmosfer bumi kita, tepatnya di mesosfer. Berarti jawaban yang paling tepat itu yang D gitu. Untuk yang lain ini enggak ini ya enggak masuk akal itu the reflection of the moonlight or solar radiation by the meteor surface. Nah, dan yang lainnya itu enggak ada hubungannya gitu. Oke, jadi yang paling benar itu jawaban yang D gitu. Karena kita tahu sebenarnya itu meteor itu memancarkan cahaya ya karena ketika dia terbakar atau burns up ini. Kata kuncinya burns up itu ya in our atmosphere gitu. Oke, kita lanjutin. Ini cuma teori gampang ya. Oke, seorang pengamat hujan meteor berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Perhitungan untuk waktu terbit terbenam matahari memberikan informasi untuk tanggal 15 Agustus 2020, fajar astronomi dimulai pada pukul 4:47. Oke, seandainya kondisi langit cerah pada 14 Agustus 2020 malam hingga esok dini hari, maka hujan meteor dapat diamati mulai tengah malam hingga pukul berapa gitu. Nah, ini di sini itu sebenarnya kita itu bicara tentang macam-macam atau jenis-jenis dari fajar. Jadi fajar itu secara konsep atau secara teori itu ada tiga jenis fajar. Nah, ada fajar nautikal, ada fajar astronomi, ada juga fajar sipil gitu. Nah, di soal ini ada informasi di teks pengantar ya. Nah, ini ada di teks pengantar informasinya itu. Nah, fajar, fajar astronomi. Ntar aku baca mulai awal lagi. Bila dicermati lebih jauh pertengahan bulan Agustus. Oke. Nah ini Fajar Baharia atau Nautical Twilight. Nah ini jadi ini yang penting. Coba kalian ini amati. Bila dicermati lebih jauh, pertengahan bulan Agustus merupakan salah satu masa puncak terjadinya hujan meteor. Puncak hujan meteor ini umumnya dapat disaksikan mulai tengah malam. Nah ini mulai tengah malam hingga berakhirnya Fajar Bahari atau Nautical. Nah, disoalkan kita tahu tadi itu bicara tentang fajar astronomi. Jadi kita itu ingin mencari korelasi atau hubungan antara fajar astronomi dengan fajar bahari atau nautikal yang terkait dengan perbedaan waktu. Ini ya, perhitungan waktu terbit terbenam matahari, infonya ya, nih infonya segini. Fajar astronomis dimulai pada pukul 4:47. Seandainya kondisi langit cerah. Nah ini. Nah, ini kita itu ingin mencari korelasi antara fajar astronomi dengan fajar nautikal atau bahari. Nah, di sini kan dia diketahui ya, fajar nautikal itu dia itu nih. Oh ya, meteornya dapat disaksikan mulai tengah malam Agustus, nah mulai tengah malam tanggal yang disebutin soal tadi sampai berakhirnya fajar bahari atau nautikal. Oke, kayak gitu. Oke, kita lanjutin ya ke soalnya. Langsung aja kita, oh ya, aku mau bahas dulu tentang teorinya gimana. Perbedaan ketiga fajar yang aku sebutin tadi. Nah, jadi
fajar itu secara umumnya dibagi menjadi tiga. Nah, yang pertama itu ada fajar sipil. Fajar sipil ya. Nah, sipil. Nah, fajar sipil itu gimana? Dia itu fajar ketika objek langit itu atau matahari itu dia 6 derajat di bawah horizon gitu. Di bawah horizon pengamat gitu. Nah, ini masih belum terlihat ya pengamat. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada fajar nautikal atau bahari yang tadi kita bilang ya. Fajar bahari yang ada di tes pengantar. Nah, dia itu 12 derajat di bawah horizon pengamat gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada fajar astronomi. Dia itu apa? Ya tinggal aja ditambah 6 lagi, yaitu 18 derajat di bawah horizon. Itu konsepnya. Nah, jadi ingat ya, ingat-ingat nih ada tiga jenis fajar, yaitu fajar sipil, bahari atau nautikal, dan juga fajar astronomi gitu. Nah, jadi maksudnya kayak gimana? Oke, maksudnya itu dia kayak gini. Kan fajar berarti dia itu ketika matahari itu tidak terbit ya, gitu. Nah, dia itu nantinya kayak gini. Misalkan nih ada bola langit lagi, kita gambarkan lagi bola langitnya. Nah, ada bola langit. Nah, lalu di sini tuh sama kayak tadi ya, ada titik kardinal antara timur, selatan, barat utara, selatan, timur, barat. Nah, di sini kan Bangka Belitung. Bangka Belitung itu nggak beda jauh lah ya dari ini, dari ekuator. Nah, kita anggap dia itu cuma 7 derajat gitu lah, 7 derajat selatan. Nah, di sini ya untuk KLU dan KLS-nya. Nah, lalu yang dimaksud dengan fajar itu, nah, ini kan ada ekuator langitnya. Nah, ada ekuator langitnya. Nah, misalkan nih, nah ini misalkan kita itu pada saat fajar astronomi, kita tahu di soal itu fajar astronomi. Nah ini, oke. Perhitungan untuk waktu terbit terbenam matahari memberikan informasi fajar astronomi dimulai pada pukul 4:47 gitu. Nah, ini fajar astronomi dimulai pada pukul nih 4:47. Nah, berarti hujan meteor dapat diamati mulai tengah malam hingga pukul berapa? Nah, maksudnya hingga pukul berapa ya? Pak, sampai batas waktu fajar baharinya atau nautikalnya. Gimana guys? Paham nggak maksudnya gimana? Kalau yang bingung langsung aja ya bilang atau potong aku aja. Nanti aku jelasin lebih jelasin ulang. Nah, jadi kayak gitu. Kan tadi soalnya dibilang ya di tes pengantar kalau misalkan hujan meteor itu dapat dilihat di langit malam, nah sampai dengan berakhirnya fajar bahari gitu. Nah, ketika fajar bahari itu tiba, nah berarti kan dengan kata lain matahari itu tidak terbit. Nah, maksudnya itu ketika matahari itu udah terbit, ya berarti meteornya udah nggak bisa terlihat lagi dong gitu. Nah, oleh karena itu di sini ditanya nih, untuk kondisi langit cerah 14 Agustus itu malam hingga esok hari, hujan meteor nih maksimalnya itu dapat diamati hingga pukul berapa? Ya berarti hingga matahari tidak terbit ya, ketika fajar bahari gitu. Nah, itu yang akan kita hitung. Nah, jadi maksudnya gimana? Kan kita tahu matahari itu terbit dari timur ke barat. Nah, berarti ini. Nah, dia itu ini titik tengahnya. Nah, ini yang dinamakan dengan fajar apa? Ini fajar sipil ketika 6 derajat gitu. Nah, yang di bawah ini itu fajar bahari ketika 12 derajat. Di sini itu fajar astronomi ketika 18 derajat di bawah horizon gitu. Nah, ini kita sebutin ya. Dia itu 4:47 itu fajar astronomi ya dimulai pada pukul segini. Nah, ini fajar astronomi dimulai pada pukul 4:47 gitu. Nah, di sini kita tahu delta derajatnya berapa antar kedua ini. Masing-masing ini antara fajar sipil ke bahari, bahari ke astronomi, dan sebagainya gitu. Nah, ini deltanya ya, delta derajatnya itu dia sekitar 6 derajat gitu. Nah, kita tahu untuk konversi-konversi satuan untuk sudut, nah udah pasti tahu semua ya, sudut ke menit itu gimana, atau sudut ke waktu itu gimana, di mana 1 derajat itu akan setara dengan 4 menit kalau ke waktu gitu. Nah, berarti gimana dong? Di sini ada selisih 6 derajat. Nah, berarti tinggal aja. Kalau 1 derajat itu setara dengan 4 menit, ya berarti 6 derajat itu setara dengan berapa menit? Yaitu 6 derajat itu sama aja dengan 24 menit. 4 kali 6 ya gitu. Nah, ini udah kita tahu 24 menit gitu.
Nah, ini fajar astronomi 18 itu dimulai pada 447. Nah, sehingga di sini itu yang ditanya itu fajar baharinya itu berapa? Karena dia itu relatif di atasnya. Nah, ini kan matahari pergerakan ini ya. Coba kalian perhatiin ini, warna biru ini. Pergerakannya itu kayak gini. Dari timur ke barat. Nah, berarti ketika 447 itu fajar astronomi baru dimulai, nah berarti karena fajar astronomi dan fajar bahari atau nautikal itu selisih 6 derajat. Nah, dan juga dengan kata lain, fajar bahari itu berada relatif di atasnya fajar astronomi selisih 6 derajat itu ya. Nah, berarti kalau fajar astronomi itu dimulai jam segini, berarti fajar bahari dimulai jam berapa? Ya tinggal aja 4 lewat 47 ditambah dengan 24 menit berapa? Nah, 47 tambah 24 itu kan sama aja kayak berapa? 447 tambah 24 menit. 4 menit, 4 jam 47 menit. Nah, ditambah dengan eh, 0 jam 24 menit. Nah, dia itu setara dengan 5 jam 11 menit kayak gitu. Nah, ini jawabannya kayak gitu. Nah, di sini itu yang paling tepat itu yang C, yaitu mendekati, yaitu 5 jam 12 menit. Nah, kita kan ketemunya 5 jam 12 menit. Nah, itu cuma selisih 1 menit aja gitu di opsi jawaban gitu. Karena yang namanya astronomi itu nggak ada jawaban yang itu ya, nggak ada jawaban yang tepat gitu. Maksudnya dia itu selalu mencari korelasi yang paling mendekati gitu jawabannya gitu. Gitu. Oke, jadi ini ya gitu. Untuk macam-macam pelajaran perlu diingat ya. Ada sipil, lalu nautikal atau bahari, dan astronomi. Kalian juga perlu hafalin dan juga pahamin konsepnya kayak gimana. Kenapa fajar astronomi dengan fajar bahari itu begitu berhubungan. Nah, untuk yang soal ini, ya karena itu terkait dengan hujan meteor itu. Ketika matahari itu mulai muncul, ya maka hujan meteornya udah nggak bisa terlihat karena nanti kecerlangannya akan kalah dengan kecerlangan matahari. Oke, udah clear ya nomor 40. Sekarang kita lanjut ke nomor esai, nomor 41. Oke, ntar aku ngecas laptop dulu. Oke, nomor 41. Setelah suatu mineral dalam batuan diambil dengan serangkaian proses penambangan, maka mineral tersebut diproses kembali secara kimiawi untuk mengekstraksi suatu unsur yang ada di dalamnya. Dalam granit, di suatu lokasi, ternyata ditemukan suatu mineral biji dengan rumus kimia Sc2Si2O7. Ini mineral biji yang ditemukan di dalam batuan granit ya. Nah, dia tuh unsurnya ada skandiumnya yang merupakan unsur yang sangat berharga gitu bagi kita. Setelah diproses, ternyata diperoleh hasil bahwa 43 gram sampel mineral biji tersebut menghasilkan 12 gram skandium. Jadi 14 gram dari Sc2Si2O7 itu dia menghasilkan 12 gram skandium dari 43 ini ya. Nah, di sini disuruh hitung berapa persentase perolehan skandium tersebut. Nah, di sini itu ketika kita itu hendak menghitung persentase perolehan skandium, itu kita itu hitungnya bertahap. Nah, di mana di soal itu udah gampang ya, udah dikasih urutannya tuh. Mulai dari poin A, B, C sampai dengan E. Nah, E ini untuk pertanyaan yang ini ya, hitung berapa persen persentase gitu. Nah, kenapa kalau kalian ini terawang nih ada kata-kata dari yang seharusnya. Nah, berarti kalau kita itu udah baca ini yang E, persentasenya dari yang seharusnya titik-titik-titik ini ya. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa perolehan skandium dalam mineral Sc2Si2O7 itu terdapat massa skandium yang hilang selama kita itu mengeksplorasi gitu. Oke, kenapa bisa hilang? Oke, kita itu perlu menjawab secara berturut-turut dulu, mulai dari poin A gitu. Oke, yang A. Jumlah mol Sc, oh ya ini ada massa 1 mol skandium itu dia segini, 1 mol Sc2Si2O7 itu segini. Kalau massa atom ini segini ya, ini maksudnya ini kayak AR gitu lah, AR, atom relatif ya. Kalau kalian belajar di kimia, nah jadi ini jumlah mol Sc2Si2O7 untuk sejumlah 43 gram biji tersebut. Ini sebenarnya gampang ya. Kita itu nggak perlu pakai rumus kimia yang biasa.
banyak hafalannya di pelajaran sekolah gitu, kita nggak perlu pakai rumus kimia kayak gitu. Kita cuma cukup pakai perbandingan matematika sederhana untuk menjawab soal ini. Oke, di mana di sini diketahui massa satu mol ini mineral ini itu dia 25 gram. Nah, di sini itu ditanya jumlah mol Sc2 Si2O7 untuk 43 gram biji tersebut. Kalau misalkan 250 gram, nah 250 gram itu Sc2 Si2O7 itu dapat menghasilkan satu mol mineral ini. Nah, berarti 43 gram mineral ini itu sama aja kayak berapa mol ini gitu. Berapa mol Sc2 Si2O7 gitu. Oke, kayak gitu ya konsepnya. Ya berarti tinggal aja kita pakai perbandingan sederhana. Ini ya, satu mol ya. Nih, satu mol dari mineral Si2O7 itu setara dengan 258 gram gitu. Nah, berarti X mol atau sekian mol dari mineral itu akan setara dengan berapa gram masanya? Oh ya, benar. Akan setara dengan 43 gram ini. 43 gram. Kayak gitu ya. Jadi gampang aja konsepnya. Meskipun kalian nggak pakai maksudnya ini nggak usah kalian tulis. Kalau pakai logika udah pasti bisa ya. Kalau misalkan 258 gram itu menghasilkan satu mol, ya berarti 43 gram pastinya kan lebih sedikit kan molnya gitu. Nah, di sini kalau kita hitung, berarti X-nya itu sama dengan 43 per 258. Ini gramnya dicoret ya. Nah, kalau kita lihat, ini nggak usah dijadikan desimal ya, karena ini akan ribet gitu. Banyak angkanya di belakang koma. Langsung aja aku jadikan pecahan aja. Jadi sama aja kayak hmm, Nah, sama aja kayak 1/6 gitu. Jadi, jumlah mol, nah ini, jadi sebanyak 43 gram biji Sc2Si2O7 itu akan setara dengan 1/6 mol gitu. Jadi ini 1/6 mol, kayak gitu jawabannya. Jadi gampang ya, cuman perbandingan sederhana gitu aja. Yang B, 1 mol Sc2Si2O7 akan memberikan bla 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 mol Sc. Udah jelas ya? Karena kan ini Sc2Si2O7. Jumlah mol Sc-nya berapa? Ya 2. Nah, berarti jawabannya cuma 2 gitu aja. Kalau yang ditanya itu 1 mol Sc2Si2O7 memberikan berapa mol Si, ya berarti 2. Berapa mol O, ya berarti 7 kayak gitu. Ini kan jumlah mol kan nih, 7, 2, 2 gitu. Gitu. Oke, selanjutnya yang C. 43 gram Sc2 Si2O7 berarti menghasilkan berapa mol Sc gitu. Di sini ditanya berapa mol Sc. Nah, ini udah spesifik, udah menyangkut Sc-nya berapa, sama kayak yang pertanyaan B ya. Nah, jadi kalau misalkan 258 gram atau 1 mol mineral keseluruhan ini akan menghasilkan 2 mol Sc. Nah, berarti berarti gimana? Berarti 1/6 mol ini itu akan menghasilkan, nah itu ya, akan menghasilkan berapa mol Sc gitu. Nah, tinggal aja 1/6 mol ya, 1/6 mol. Nah, tinggal aja dikali dengan 2. Tuh, 1/6 mol dikali dengan 2. 2 dari mana? Ya, 2 dari jumlah mol Sc-nya gitu. Nah, berarti 1/6 kali 2 kan 1/3 ya. Oh, gitu. 1/6 dikali 2. Itu coret-coret sama aja kayak 1/3 gitu. Nah, berarti jawabannya itu yang C. eh Jawabannya 1/3 mol Sc. Nanti aku bakal ulangin lagi kok kalau misalkan kalian bingung. Yang D. 43 gram Sc2Si2O7 berarti seharusnya, nah ini ada kata-kata, seharusnya menghasilkan berapa gram Sc, nah gitu. Nah, jadi tinggal aja, kan dia molnya 1/3 gitu, molnya 1/3. Nah, berarti nantinya tinggal aja 1/3 dikalikan dengan 43 gram Sc2Si2O8. Nah, kalau kita hitung di kalkulator itu 43 dibagi 3 yaitu sekitar 14 ya, 14,33 gram gitu. Nah, ini dia jawabannya. Nah, jadi
Dengan demikian, oh ya, nih, coba kalau kalian buktikan, buktikan ya. Ini jawabannya itu 43 gram yang kita coba ya, 43 gram sampel biji mineral ini yang mempunyai rumus kimia Ac2Si27, itu dia seharusnya menghasilkan 14,33 gram skandium. Akan tetapi dalam pengamatan yang sesungguhnya, dia itu cuma menghasilkan 12 gram skandium. Nah, berarti ada massa yang hilang dong gitu. Nah, inilah akan dihitung pada pertanyaan yang E. Dengan demikian, persentase perolehan skandium itu ya, persentase perolehan skandiumnya adalah berapa persen dari yang seharusnya. Ya tinggal aja 12 gram itu ya, persentasenya yang seharusnya itu sama dengan 12 gram dibagi dengan 14,33 gram. Ini coret-coret dikali dengan 100% karena dia ditanya persentasenya berapa. Nah, kalau gitu 12 dibagi 14,3. 12 dibagi 14,33 dikali 100. Nah, dia itu hasilnya sekitar 8. 83,74% gitu. Nah, jadi konsepnya kayak gitu ya. Jadi gampang aja semua simple untuk pertanyaan yang ini. Dia nggak pakai perhitungan-perhitungan kimia ribet kayak yang di sekolah-sekolah gitu. Oke, eh oke aku ulangi lagi ya. Jadi yang pertama, jumlah mol SC2 Si2O7 itu untuk sejumlah 43 gram biji itu berapa? Ya tinggal aja kita bandingkan antara yang 258 gram dengan yang 43 gram biji itu berapa? Jawabannya 1/6 mol. Lalu yang B itu 1 mol SC2 Si2O7 memberikan berapa mol SC? Ya 1 mol secara keseluruhan ini akan memberikan 2 mol SC karena udah ada duanya ya nih. Nah, kalau 1 mol atau setara dengan 258 gram SC2Si27 itu memberikan 2 mol SC, ya berarti 43 gram mineral ini secara keseluruhan itu menghasilkan berapa mol SC secara spesifik. Ya tinggal aja 43 gram kan dia setara dengan 1/6 mol. Ya tinggal aja 1/6 dikali dengan jumlah molnya. Kalau misalkan dia itu 1 mol mineral secara keseluruhan, jumlah mol SC-nya gitu. Nah, ya tinggal aja 1/6 dikali dengan 2. Jawabannya 1/3. Nah, jumlah mol SC-nya udah kita ketahui secara spesifik. Nah, untuk yang ini tinggal aja kita hitung untuk masanya atau gram dari SC-nya berapa. Nah, itu kita hitung langsung aja 1/3 mol dikali dengan 43 gram. Nah, itu akan menghasilkan 14,33 gram SC. Lalu kita buktikan, udah terbukti ya, terdapat massa yang hilang. Seharusnya itu menghasilkan 14,33 gram. Akan tetapi, dalam eksplorasinya hanya 12 gram. Nah, sehingga bisa kita hitung persentase yang diperoleh itu berapa dari seharusnya kayak gitu. Ya berarti terdapat sekian persen yang hilang kan. Nah ini ya, kalau dia ditanya lagi, kalau misalkan ada pertanyaan F, berapa sih persentase yang hilang itu? Ya tinggal aja 100% ya, dikurangin ini, dikurangin 83,74% gitu. Bisa dihitung ya nanti. Oke, untuk yang soal esai ini sampai sini gimana guys? Apakah masih ada yang mau ditanyain atau udah aman? Sebenarnya kalau misalkan itu diketik kayak gini, ribet ya. Karena itu kayak kita hitung nanti itu banyak kayak itu kayak pecahan-pecahan gitu. Nah, jadi aku lanjutin ke soal nomor 42. Nah, ini soalnya meteorologi ya. Tabel berikut adalah data klimatologi bulanan tahun 2019 dari Stasiun Klimatologi Bangka Belitung. Ini diketahui lintangnya segini, bujurnya segini, lalu notasi temperatur minimumnya itu suhu minimum ini ya sesuai dengan tabel ini ada suhu maksimum, lalu ada suhu rata-rata average-nya berapa, dan RR ini dia itu akumulasi curah hujan kayak gitu. Oke, lalu ada per tiga opsi ya, ada tiga opsi. Yang A, itu apakah mungkin kita menduga nilai suhu rata-rata ya nilai suhu rata-rata jika mungkin hitung nilai T average setiap bulannya. Tuh. Nah, mungkin ya, mungkin. Ya, memungkinkan banget. Nah, karena apa? Karena kita tahu, ini ya ingat, kalau rumus dari suhu rata-rata dalam 1 bulan, itu dia bisa kita hitung dengan cara kayak gini.
T average gitu ya, sama dengan, nah, temperatur maksimal maksimal ditambah dengan temperatur minimal dibagi dengan 2. Ini udah ketemu suhu rata-ratanya berapa. Memang gampang, tapi perlu kalian hitung satu-satu untuk mencari jawabannya. Mulai Januari sampai dengan Desember ya. Kalian hitung sebanyak 12 kali gitu. Nah, nanti ketemu ya jawabannya ini berapa dan seterusnya gitu. Oke, itu ya. Aku cuman kasih konsep aja. Nah, itu. Lalu untuk yang B, apakah mungkin kita menduga nilai RR kosong atau curah hujan kosong pada bulan April dan Juni? Ya, April dan Juni. Nah, jika mungkin, hitung nilai RR pada kedua bulan tersebut. Nah, ini yang aku bingung untuk yang opsi B. Karena apa? Karena di sini tuh nggak jelas korelasinya gimana. Nah, kayak gini contohnya. Contohnya tuh gini, korelasinya nggak jelas. Misalkan nih, ini aku kayak teliti gini ya. Nah, misalkan ada yang ketika suhunya itu tinggi, curah hujannya itu rendah, ada yang suhunya rendah, curah hujannya tinggi. Contohnya apa? Ini deh coba kalian perhatikan. Kalian perhatiin. Yang ini, dia itu suhunya 33,2 derajat Celcius. Itu untuk maksimalnya. Minimalnya itu 22,3 derajat Celcius. Itu kan kalau kita hitung rata-ratanya berapa? Misalkan nih, aku ambil 2 bulan aja yang aku bilang tadi. Yang aku bilang dia itu kayak korelasinya nggak masuk akal gitu. Nah, kita hitung suhu rata-ratanya untuk 2 bulan aja ya, yang dia itu sekiranya nggak masuk akal korelasinya. Yang 33,2 ditambah, yang Oktober ya, ditambah dengan 22,3. Lalu dibagi dengan 2. Ini untuk TFRS-nya itu segini, yang Oktober. 27,75 derajat Celcius. Lalu untuk yang ini, contohnya itu yang mana ya? Yang ini deh, 31 dan 23,3 itu. 31 tambah 23,3 bagi 2. Nah, ini dia. Ini dia suhu rata-ratanya segini untuk yang Januari, yaitu 27,15 derajat Celcius gitu. Nah, ini kan udah jelas ya, lebih tinggi suhu rata-rata bulanan yang ini, Oktober, dibandingkan yang Januari. Nah, tapi kenapa curah hujannya itu lebih tinggi pada bulan Januari daripada pada bulan Oktober? Nah, itu yang aku bikin bingung. Yang bikin aku bingung itu korelasinya itu kayak campur aduk gitu. Jadi nggak ada pola pasti untuk menjawab soal ini. Jadi untuk yang April sama Juli itu kita bingung. Itu ingin harus harus menjawab gimana. Ya karena itu korelasi antara hubungan suhu dengan curah hujannya itu dia kayak campur aduk gitulah istilahnya. Nggak konsisten gitu. Kalau konsisten kan berarti dia itu kalau suhunya tinggi ya berarti curah hujannya tinggi. Kalau suhunya rendah ya berarti curah hujannya rendah kayak gitu. Oke, intinya gitu ya. Oke, lalu berdasarkan tabel yang saudara lengkapi, tentukan tipe iklim daerah Bangka Tengah berdasarkan klasifikasi Oldomen gitu. Nah, lalu kita disuruh tentukan ya tipe iklim Oldomen kayak gitu. Nah, di sini aku mau jelasin dulu terkait dengan iklim Oldomen itu kayak gimana. Cuman review ulang aja ya, karena aku tahu kalau pasti kalian udah tahu semua iklim Oldomen itu kayak gimana. Jadi kalau iklim Oldomen, nah itu dia maksudnya gimana? Nah, dia itu ingin menghitung jumlah bulan kering, bulan basah, kayak gitu. Bulan kering dan bulan basah berturut-turut gitu. Nah, yang biasa sering muncul di soal-soal kayak OSK itu ya, itu kan kayak untuk dalam tanaman padi gitu ya, biasanya di opsi jawaban itu yang berguna untuk tanaman padi gitu. Nah, untuk untuk pengelompokannya, yang mana bulan basah, bulan kering, itu gimana? Nah, lalu yang pertama, yaitu bulan kering atau BK ketika curah hujannya itu kurang dari 100 mm. Lalu untuk yang bulan lembab ya, BL. Nah, dia itu curah hujannya antara 100 sampai dengan 200 mm. Lalu yang bulan basah, dia itu curah hujannya lebih dari 200 mm. Kayak gitu pertama, untuk klasifikasinya. Nah, kita kan tahu kalau padi itu panennya 3 sampai dengan 4 bulanan gitu. Nah, sehingga kita tahu kalau misalkan tanaman padi itu membutuhkan banyak air gitu. Nah, kita tahu kalau padi itu membutuhkan banyak air. Nah, sehingga nantinya itu kayak gini. Nah, dia kan harus
terdapat bulan basah, bulannya itu yang basah harus berurutan gitu, nggak bisa selang-seling. Nah, itulah yang dimaksud dengan bulan basah berurutan. Misalkan nih, Januari itu bulan basah, Februari basah, lalu Maret itu basah, lalu tiba-tiba April itu kering, dan lalu Mei itu basah lagi. Nah, itu bisa kita bilang 3 kali bulan basah berurutan. Kayak gitu ya. Kalau udah terpotong 1 bulan aja sama bulan kering. Kayak gitu. Nah, jadi ini yang gitu. Karena dia sangat berguna untuk tanaman-tanaman agro gitu. Kayak padi, lalu tanaman-tanaman pertanian yang lain juga gitu. Nah, jadi untuk pengelompokannya kayak gimana? Jadi ada 4 huruf, 5 huruf ya. Ada 5 kelompok, yaitu yang dicirikan dengan huruf besar. Yang A itu dia itu dia apa iklim A ketika apa? Nah, yaitu iklim A ketika dia itu bulan basahnya itu lebih dari 9 bulan basah berurutan. Lalu yang B, dia itu bulan basahnya antara 7 sampai dengan 9. Lalu yang C, dia antara 7 sampai 9, lalu 5 sampai 6 ya. 5 sampai 6. Yang D, dia itu 3 sampai 4. Lalu yang E, dia kurang dari 3 bulan basah berurutan. Ini kayak gini untuk pengelompokan iklim all demand gitu. Nah, dia itu ditanya tipe iklim all demand-nya gimana. Nah, karena ini ada 2 bulan yang kosong, April dan Juni yang kosong, maka ini kita hitung seadanya dulu gitu. Kita hitung seadanya dulu. Misalkan nih, ini yang pertama Januari, Februari, Maret. Ini kan Januari itu bulan kering, bulan lembab ya, bulan menengah. Lalu Februari bulan basah, lalu bulan basah berurutannya itu nggak ada ya. Di sini nggak ada bulan basah berurutannya gitu. Nah, sehingga kita nggak tahu, kurang tahu ya. Ini bisa jadi nanti di April dan Juni itu ada bulan basah berurutan yang hampir mirip dengan Mei. Bisa jadi kayak gitu ya. Bisa jadi. Cuman karena kita itu dikosongin dan juga konsepnya itu gimana aku kurang paham dengan yang opsi B, itu jadi kita kurang bisa menjawab soal yang C gitu. Oke, aku lanjutin dulu ya untuk yang nomor selanjutnya. Oke, lanjutin nomor yang OC ya. Pantai Pulau Bangka Timur, bagian utara punya arah garis pantai berarah barat laut tenggara. Nah, tinggi gelombang maksimum di daerah tersebut berasal dari timur ke arah barat dengan nilai fetch efektif 300 km, sehingga membangkitkan gelombang signifikan atau HS sebesar 2 meter dan periode gelombang 5 detik. Gelombang laut ini akan berpengaruh terhadap arah arus yang terjadi di perairan pantai. Kondisi batimetri dari perairan memperlihatkan kontur batimetri sejajar garis pantai berarah barat laut tenggara. Tuh. Oke, biar gampang pengerjaannya aku anu aja ya, biar coretannya nggak hilang juga. Aku pindah aja. Oke, di sini diketahui ada tinggi gelombang maksimum. Lalu dia itu tinggi gelombang maksimum di 2 meter, patch efektifnya 300, lalu periodenya segini. Nah, oke, pertanyaan A ini gampang ya, Mas. Pertanyaannya. Yang A, panjang gelombang laut dalam. Kita tahu kalau misalkan untuk laut dalam itu mempunyai rumus panjang gelombang sama dengan GT kuadrat per 2pi. Karena G, 2 dan P itu dia cuma variabel-variabel bebas. Nah, ya itu yang cuman berguna itu yang T-nya aja gitu. Oke, ada yang tanya nih, yang dimaksud dengan fetch efektif itu apa? Yang dimaksud dengan fetch efektif, kita kan tahu kalau misalkan fetch itu panjang lintasan gelombang atau lintasan angin itu tanpa adanya halangan gitu. Jadi misalkan nih, tinggi gelombang maksimum di daerah tersebut berasal dari timur ke arah barat. Nah ini, dengan nilai fetch efektif 200 km, sehingga membangkitkan gelombang signifikan. Ini air ya maksudnya. Nah, fetch efektif ini untuk anginnya gitu. Ini kan dia dibilang membangkitkan gelombang. Ya berarti apa yang membangkitkan gelombang itu? Ya berarti angin gitu yang akan membangkitkan gelombang.
di mana angin yang bertiup ini dia itu mempunyai dia anginnya mempunyai pitch efektif sepanjang 300 km. Misalkan nih, misalkan ada angin bertiup nih, ada angin bertiup. Nah, dia itu tanpa ada halangan. Ini ada air ya, ada air. Kita kan tahu kalau misalkan angin itu ada halangan, kayak misalkan ada tiba-tiba di lautan itu kayak ada pohon, lalu ada apa? Ada ranting pohon yang membengkok ke lautan. Misalkan ini ada daratan ya, daratannya, lalu ada pohon. Nah, lalu rantingnya itu kayak membengkok gitu lah ke lautannya. Kan kita tahu ya, pohon tuh kayak gitu ya, nantinya itu akan kemana-mana. Nah, itu nanti anginnya akan tertabrak. Ketika anginnya tertabrak dengan suatu penghalang, ya maka ya itu nanti tenaganya atau energinya akan semakin melemah karena dibelokkan bagian dan juga dibiaskan gitu. Nah, kayak gitu intinya. Nah, sehingga yang dimaksud dengan phase efektif, dia itu nantinya panjang lintasan angin yang bertiup, di mana dia itu nggak terhalang oleh benda apapun gitu. Nggak terhalang oleh benda apapun. Sehingga angin ini bisa leluasa membangkitkan gelombang yang ditanya pada soal. Kayak gitu, Adel. Gimana? Apakah bisa dipahamin? Oke, sip. Nah, jadi karena aku lanjutin ya, yang ini rumusnya ini kalian juga udah pasti tahu ya. Ini cuman basic aja. Ini juga ada rumus lainnya sama aja kayak kalau 9,8, 2 dan 3,14 ini kita kalikan dan bagikan, nantinya sama aja kayak 1,56 T kuadrat. Ini akan membantu kita atau memudahkan kita dalam memperhitungkan pada soal ini gitu. Nah, dia sama dengan 1,56, T-nya tadi 5 ya, 5 kuadrat. Ya berarti 25 aja lah, 25. Nah, dia hasilnya berapa? 1, 1,56 dikali 25. Dia hasilnya sekitar 39 meter. Ini untuk panjang gelombang laut dalamnya. Lalu yang B, yang B ini ditanya kecepatannya. Dimana kalau kecepatannya dia C ya, C kalau di oceanografi. Nah, dia sama aja ya kayak ini. Tapi T-nya itu dia cuma satu pangkatnya, nggak kuadrat. Jadi dia 1,56 dikali dengan T. Berapa? 1,56 dikali dengan periodenya 5. Nah, iya sama aja kayak 7,8 meter per second kayak gitu. Oke, yang C. Berdasarkan arahnya, maka gelombang di perairan tersebut akan membangkitkan arus laut, arus ya, arus yang terjadi tipe arus apa dan arahnya kemana gitu. Nah, arus apa yang terjadi, tipenya apa, dan arahnya kemana gitu. Nah, jadi di sini kan kita tahu kalau garis pantainya itu berarah barat laut tenggara, di mana tenggara itu di sini, barat laut di sini. Ini ya untuk garis pantainya gini arahnya. Nah, ini kurang lebih gini garis pantainya. Nah, lalu ada angin nih, ada angin yang membangkitkan gelombang yang bertiup dari timur ke arah barat, sehingga ya gelombangnya juga ngikut. Gelombangnya juga ngikut bertiup juga, berjalar juga ngikut arah tiupan angin dari timur ke barat kayak gini. Nah, ini ya untuk gelombangnya dari timur ke barat. Nah, karena di sini juga ada efek pengaruh gravitasi, nah maka nanti yang dimaksud dengan gelombang itu, gelombang yang di soal, yaitu nantinya gini. Kalau efek gravitasi itu kan efek kayak ke arahnya, ke arah dalam, ke arah permukaan bumi gitu. Nah, jadinya nanti kayak gini. Dari sini, dari garis pantai, hanya gelombangnya dipantulkan, lalu dari sini dipantulkan lagi, nah, dipantulkan lagi, dan sebagainya, dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya inilah yang terjadi ketika terdapat gelombang yang datang menuju garis pantai dalam arah membentuk sudut. Maksudnya bukan 90 derajat ya, bukan tegak lurus, maksudnya membentuk sudut. Entah itu sudut lancip atau sudut tumpul sama aja gitu. Kalau kita tinjau dari sini ya sudut lancip, kalau kita tinjau dari sana ya sudut tumpul gitu, sama aja. Nah, akan tetapi untuk yang secara ini berbelok-belok ini nantinya dia diakumulasikan. Jadinya nanti anomali pergerakannya jadinya kayak gini berarti yang warna ungunya. Nah, dia kayak gini kalau kita itu anomalikan atau kita akumulasikan berdasarkan arah pembelokan dan pergerakan gelombang yang tiba ke garis pantai. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sesuai dengan definisi
Kalau misalkan ada yang dinamakan dengan long-short current dan juga recurrent. Kalau long-short current kan biasanya kita jumpai itu definisinya gelombang datang ke garis pantai yang sejajar gitu. Gelombang sejajar dengan ke garis pantai. Inilah yang kita namakan yang sejajar. Sebenarnya untuk langkah-langkah penjelarannya itu nggak sejajar ya, yaitu membentuk sudut. Akan tetapi kalau kita akumulasikan untuk arah-arah pergerakannya dari awalnya ke garis pantai, lalu menjauh lagi akibat efek gravitasi, dan ke garis pantai lagi, dan sebagainya. Nantinya kita itu akumulasikan atau rata-rata pergerakannya itu dia lurus atau sejajar dengan pantai kayak gini. Itulah yang kita sebut dengan sejajar pantai gitu. Beda halnya kalau recurrent. Recurrent itu sebenarnya itu cuman pertemuan antara kedua longsor current ya. Nah, misalnya ada longsor current, nah dia nanti akan bertemu sehingga dia akan menjauh kayak gitu. Itu yang dimana dan recurrent. Sehingga nantinya kita bisa bilang tipe arus apa? Ya dia jawabannya itu longsor current ya. Longsor current gitu. Beda ya, jangan sampai bilang longsor wave gitu. Kalau longsor wave itu dia gelombang, gelombang longsor. Kalau ini kan udah masuk arus ya, udah sampai ke garis pantai. Tapi kalau longsor wave, dia itu masih dalam bentuk gelombang, masih belum menyalurkan massa gitu. Lalu arah arusnya ini kemana? Ya secara rata-rata ya arah arusnya ke sana, ke barat laut. Ya barat laut ya, ke barat laut gitu. Nah, dia arah arusnya itu menuju barat laut. Atau kalau kita bilang itu arah arusnya dari tenggara. Jadi mengikuti pemanjangan garis pantai kayak gitu, guys. Jadi simpel aja ya untuk yang oceanografi. Oke, kita lanjutkan nomor 44. Ini yang astro ya. Meteor berukuran besar terkadang menghantam permukaan atau lautan bumi dan mengubah sebagian besar energi kinetiknya menjadi energi panas. Oh ya, kita juga tahu ya, kalau misalkan energi kinetik itu nantinya akan mempengaruhi atau menghasilkan efek gesekan yang akibat pergerakan kinetik itu sendiri. Dan kalau kita tahu gesekan itu pastinya akan menghasilkan panas. Sama kayak kayak orang zaman dahulu membuat api. Kan dia akibat pergerakan, gesekan, dan pada akhirnya menghasilkan panas dan terbentuk api kayak gitu. Lalu yaitu gini, ada 4 pertanyaan dan kita itu jawab satu-satu aja. Hitung energi kinetik. Nah, aku screenshot dulu aja nih. Aku pindah aja biar lebih gampang. Oke, yang A. Hitung energi kinetik meteor yang bergerak dengan kecepatan 25 km per second dan memiliki massa 9,5 kali 10 pangkat 8 kilogram. Oke, ini ada meteornya, energi kinetiknya segini, dan masanya segini. Nah, lalu yang pertama kita itu harus perhatikan, oh ya, ini disclaimer ya. Ini aku terangin ke kalian, kalau misalkan pada soal perhitungan, seluruh perhitungan soal ya, entah itu Pilgrim atau esai, entah itu Geo, OC, Astro, atau Mete, itu semuanya itu usahakan di awal itu, sebelum kalian itu melakukan perhitungan, nah usahain kalian itu ubah dulu satuan semuanya ke satuan internasional karena itu yang akan kita gunakan. Kecuali kalau di soal itu diminta dalam kayak satuan spesifik itulah yang berbeda dengan SI itu. Kalau ada keterangannya. Dan juga kecuali kalau misalkan untuk kita mencari perbandingan. Nah, kalau perbandingan kan dia pembagian ya. Nah, meskipun satuannya itu nggak harus SI, yang penting satuannya itu sama. Jadi bisa kita coret nanti. Gitu. Yang A. Jadi karena di sini tuh V-nya itu 25 km per second, V sama dengan 25 km per second. Dia masih km per S. Nah, kita ubah dulu aja ke meter per second. Sama aja kayak berapa? Ya, dia turun 3 tangga. Ya, berarti dia 25.000 meter per second. Kayak gitu. Lalu ada masanya, masa meteornya, yaitu sama dengan 9,5
kali 10 pangkat 8 kilogram. Oke, di sini disuruh hitung nih yang A. Yang A dihitung dihitung energi kinetik meteor. Kita kan tahu kalau energi kinetik itu mempunyai rumusan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat gitu. Nah, lalu setengah dikali dengan massanya 9,5 kali 10 pangkat 8 dikali dengan dikali dengan kecepatannya. Kecepatannya itu 25.000. Jangan lupa ya dikuadratin. Jangan lupa masih ada kuadratnya itu. Nah, kita langsung aja hitung pakai kalkulator. 9,5 kali 10 pangkat 8 dikali 25.000 kuadrat dibagi 2. Nah, ini jawabannya ini. 2,96 kali 10 pangkat 17. Oh ya, ini satuannya jangan lupa ya. Karena kita tahu kalau energi itu satuannya akan joule gitu. Bentar. Oke, ini ya, ada catatannya. Ada catatan. Sajikan semua hasil akhir perhitungan dalam notasi ilmiah dua angka penting. Jadi cuman di belakang koma aja gitu. Di belakang koma itu cuma ada dua angka di belakang koma. Yaitu untuk jawaban yang A, lalu yang B, yaitu andai saat meteor tersebut jatuh di lautan, ya, jika meteor ini jatuh di lautan, lalu 70% energi kinetiknya diubah menjadi energi panas yang dapat meningkatkan temperatur air laut, oke jelas ya, sekitar 3 derajat. Hitung massa air laut yang mengalami kenaikan temperatur. Nah, jadi nggak semuanya ya, yang mendapatkan pengaruh suhu untuk air lautnya. Dia itu cuman 70% aja energi kinetiknya diubah menjadi energi panas yang akan bercampur dengan lautannya gitu. Nah, lalu di sana diketahui ya, ditanya hitung massa air laut yang mengalami kenaikan temperatur. Nah, ada info kapasitas panas spesifik air itu berapa. Nah, karena ini kita itu disuruh air laut, ya maka jangan sampai menggunakan yang ini, tapi menggunakan yang ini ya, karena ini air laut gitu. Nah, ini kapasitas panas spesifik itu dia yang biasanya simbolnya C kecil ya, C kecil gitu. Nah, dia itu diketahui dulu aja deh, sebesar 70%. Nah, 70% energi kinetiknya itu diubah menjadi energi panas. Diubah menjadi energi panas, oh ya benar. Atau kita bisa bilang energi panas itu sama aja dengan kalor ya. Nah, sama aja dengan Q. Kita simbolin Q dalam kalor itu. Oke. Di sini itu 70% energi kinetiknya diubah kalor. Nah, berarti kita tahu 70% ini energi kinetiknya itu juga udah diketahui dalam soal yang A. Nah, dia itu 2,96 kali 10 pangkat 17 Joule. Nah, sama dengan kita tahu kalau misalkan Q itu dia yang mengalami peningkatan atau perubahan suhu itu berarti kalor sensibel ya. Kalor sensibel, bukan kalor laten. Karena kalau kalor laten itu nggak ada perubahan suhu gitu. Nah, sama dengan M dikali C kali delta T gitu. Nah, sama dengan M dikali C-nya kita tahu dikali 3850 dikali deltanya berapa? Yaitu mengalami peningkatan 3 derajat. Ya sama aja kayak 3 derajat gitu. Nah, ini sama aja kayak ini. Nah, berarti kalau kita mau mencari M, nah tinggal aja sama dengan 70%, 70%. Nah, dikali 2,96 kali 10 pangkat 17 dibagi dengan ini 3850 kali 3. Nah, kalau kita hitung hasilnya ini ya 1,8 kali 10 pangkat 13 kilogram. Jadi ini nih jawabannya. Massa air laut yang mengalami peningkatan temperatur sebesar 3 derajat itu akibat energi kinetik 70% yang diubah menjadi panas itu. Oke, lalu yang C. Tuliskan bentuk energi meteor tersebut yang paling mungkin tersimpan di lautan dan akibat dari energi kinetik meteor saat jatuh di lautan. Ya udah jelas ya.
energi panas gitu. Karena energi nanti itu mengalami perubahan menjadi panas. Sama aja kayak yang di soal tadi ya, di awal-awal tuh. Jadi ya tinggal aja jawabannya itu energi panas gitu. Yang D. Nah, andai meteor tidak menghantam bumi, tetapi jatuh ke permukaan bulan dengan kecepatan 30 km per second, sehingga membentuk kawah transien dengan diameter 10 km. Hitung ukuran meteor tersebut dalam satuan meter. Oke, ini gampang juga ya. Ini yang paling gampang, tinggal aja udah dikasih tahu juga rumusnya. Nah, ini ditanya itu D atau ukuran meteor dalam satuan meter. Nah, yang ditanya ini kita tinggal masukin ke rumus yang udah diberikan dan juga udah diketahui. Nah, jadi ini DTC atau diameter kawah transien ya. Nah, yaitu 10 km. Nah, lalu dipangkatin ini, lalu G itu 9, oh ini ya, percepatan gravitasi bulan 1,62 meter per second kuadrat dibagi dengan kecepatannya berapa. Oh ya, ini juga ya, perlu ubah dulu ke satuan internasional, yaitu 30.000 meter per second. Oke, kalau kita hitung, langsung aja, D sama dengan, ini yang pertanyaan D sama dengan 0,671 dikali DTC-nya itu tadi 10 ya. Jangan lupa diubah ke meter, 10.000 berarti pangkat 1,28 dikali 1,62 dibagi dengan P-nya itu 30.000. Nah, ini jangan lupa ya, dikuadratin dulu P-nya, dikuadratin dulu, lalu pangkat 0,277. Oke, langsung aja hitung di kalkulator. Oh ya, jangan lupa ya, hati-hati kalau menggunakan kalkulator dalam perhitungan yang cukup panjang dan rumit kayak gini. Jangan lupa untuk kurungnya kalian perhatikan dan sebagainya gitu. Eh, Nanti salah kurung aja bisa fatal ya untuk kesalahan yang di perhitungan di kalkulator. 0,671 dikali 10.000 pangkat 1,28. Ini bisa kalian coba hitung juga ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan aku ada salah hitung, kalian bisa langsung koreksi. Dah, bentar-bentar. Ada kesalahan. 0,671 dikali 10.000 pangkat 1,28. Oke. Lalu dikali 0,62 dibagi 30. Bentar-bentar. 30.000 langsung aja deh. 3 kali 3 9. Jadi 4 ya. 9. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pangkat 0,277. Oke, udah selesai. Jadi ini dia. Dia ukuran atau diameter meteornya segini. 334,52 meter. Kayak gini. Nah, ini ya untuk jawabannya. Jadi, atau bisa kita bulatin ke 0,5 aja deh gitu. 334,52 meter. Nanti kalau misalkan kalian hitung, ada jawaban beda, langsung bilang aja. Takut nanti ada salah hitung di aku gitu. Jadi gitu aja untuk yang soal OSN 2020 ya, atau KSN. Aku lanjutin ke soal berikutnya. Ini untuk soal anu ya, soal apa ya, soal apa ya, istilahnya lupa aku. Oh ya, esai komprehensif, soal esai komprehensif ya. Bentar. Ini karena disediakan video, tapi tadi juga aku coba videonya ini udah nggak tersedia, udah dihapus sudah dari pabriknya, sehingga kita nggak bisa kerjakan untuk jawaban yang ini. Oke, oh ya sampai sini, apakah ada yang mau ditanyain sebelum kita bahas soal yang selanjutnya? Gimana guys? Apakah udah aman?
Oke, sip. Udah aman ya. Oke, kalau udah aman aku bahas karena ini tadi perintah dari ini juga ya, dari Mas Amin. Kalau aku disuruh bahas ini soal kalau udah selesai bahas soal OSN tahun 2018 ya. Oke. Ini untuk soalnya kurang lebih mirip-mirip ya sama kayak tiap tahun tuh wacananya mirip-mirip semua gitu. Oke. Ini dia bicara tentang lokasi mana nih? Lokasi sumber ya Sumatera Barat, yaitu masa lalu dan masa depan. Oke, langsung aja aku skip aja karena ini terlalu banyak wacananya nggak kayak yang tahun 2020 ya, yang agak sedikit. Ini telah memenuhi gigi Uminin. Nah, jadi nanti aja kita itu kembali ke ini, kita kembali lagi ke teks wacananya ketika ada soal yang membutuhkan wacana untuk mempersingkat waktu. Oh ya, ini mirip ya sama ini untuk zaman dulu. Lalu zaman dulu nih daratannya untuk paparan Sunda ya, kayak Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Itu menjadi satu daratan ya karena pengaruh ini Ice Age gitu. Karena untuk data klimatologinya, Padang. Karena Padang itu kurang lebih lokasinya itu berada dekat dengan 0 derajat ya, maka dia pola curah hujannya ekuatorial. Dan dia punya dua puncak curah hujan, yaitu pada sekitar bulan Maret sampai April, dan juga bulan eh Desember, September, Oktober gitu. Nah, ini untuk astronominya, dia bicara tentang teleskop radio ya. Oke, kita mulai nomor satu. Menurut peta geologi yang dibuat oleh Rosidi, litologi daerah Padang dan sekitarnya terdiri dari Tersier. Oh ya, karena ini soalnya gampang ya, nggak kayak yang tahun-tahun baru, karena ini masih tahun lama 2018, maka langsung aja ya, ini nanti aku apa namanya tanyain kalian, kalian yang jawab gitu. Menurut kalian jawabannya yang mana tuh? Guys? Oke, ini zaman tersier dibagi menjadi beberapa kala. Ini gampang ya, ini masih. Kira-kira apa tuh jawabannya guys? Ini masih dasar ya. Dari tua ke muda, ingat dari bawah ke atas. Yang pada zaman tersier. Oke, Habli jawab yang D. Oke, bener ya. Jawabnya D. Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, Pliocene. Nah, ini untuk yang tersier dan kuarter pembagiannya. Tapi kalau yang Paleogen dan Neogen, yaitu kalau Paleogen, Paleosen, kalau Paleogen, yaitu mencakup Paleosen, Eosen, Oligosen, dan Miosen. Nah, lalu Neogennya itu mencakup Pliocene, Pleistosen, dan Holosen. Jadi bisa jadi nanti mana tahu pernah muncul soal ya, kayak perbedaan pembagian kalau yang pakai metode tersier quarter dengan Paleogen, Neogen gitu. Yang nomor dua, gambar berikut menunjukkan hasil studi yang dilakukan oleh Westaway dan seterusnya. Ini ada menemukan bukti fosil dan stratigrafi ya, lalu ada penanggalan batuan atau fosil. Oke, di sini ada yang A ini fosilnya, yang B ini stratigrafinya, ini ada kalsit, kalsit kolom, ini ada, nah ini ada tit ya, ada gigi hewan ya, ada gigi fosil, fosil gigi. Nah, di sini itu composite stratigraphy relationship, jadi hubungan stratigrafi composite itu ya. Nah, lalu di sini itu ada kronologinya atau umurnya, karena umurnya gitu berapa. Dari sini itu sampai ke bawah, dia itu semakin tua gitu. Oke, ini ada yang hijau ini menggunakan uranium series dating, lalu yang ungu itu menggunakan U series ini ESR dating, lalu yang merah luminescent dating. Oke, lalu untuk yang pemodelan ya, pemodelannya untuk menggunakan kayak log-log gitu lah istilahnya, kayak konsep logaritma gitu. Oke, melihat model umur batuan yang dihasilkan, salah satu hukum dasar geologi ternyatakan dalam model itu adalah apa? Oke, kira-kira apa tuh guys jawabannya? Oke, ada yang udah jawab. Ya bener ya jawabannya yang B. Bener. Sip. Jawabannya B. Karena apa? Karena di sini itu kita nggak
nggak mengetahui atau nggak melihat bukti-bukti dari adanya kayak cutting-cutting, kayak cross-cutting, lalu ada apa uniformitarianism, lalu ada lateral dan sebagainya. Di sini tuh kita itu cuman percaya tentang superposisi atau enggak horizontality. Cuman di sini tuh dia ada waktu spesifiknya sehingga kita itu bicara tentang superposisi. Dimana yang bawah itu semakin tua, yang atas semakin muda gitu. Oke, kalau yang tiga apa tuh guys kira-kira? Fosil gigi, dia itu termasuk jenis fosil apa? Apakah fosil asli? Apakah kimia? Jejak? Oke, bener ya. Ini masih sip-sip bener banget. Jawabannya yang A. Monstrum fosil karena apa ya? Karena dia fosilnya masih belum tergantikan oleh kayak mineral-mineral lain. Dia itu masih gigi asli gitu. Oke, langsung aja ya. Kita cepet biar nanti juga. Yang nomor 4, pernyataan yang benar mengenai Brexit adalah apa? Oke, ini nih yang mulai advance, yang mulai agak advance. Kira-kira apa tugas jawabannya? Ada lebih dari satu jawaban benar ya. Biasanya kalau di soal OSN ini total soalnya kan ada 40 bilgannya. Nah, di antara 40 bilgan itu biasanya ada 4 soal yang ada lebih dari satu jawaban benar. Tuh. Itu kalau yang terakhir ya, yang tahun 2022. Kayak gimana guys jawabannya yang nomor 4 nih? Apa aja tuh? Atau kalau yang mau jawab salah satu aja juga nggak apa-apa. Bisa aja A aja, bisa jawab C aja, dan gitu. Yang mana guys? Apakah ukuran butir penyusunnya seragam, sortasinya buruk, bentuk butir membundar, dan nggak bisa membentuk struktur silang siur, lalu memiliki fragmen dan matriks. Oke, langsung aja ya, karena belum. Oke, ada yang jawab. Oke, ada yang jawab A serta E. A serta E ya. Oke, oke langsung aja ya. Yang A, ukuran butir penyusunnya seragam. Oke, bener nggak kira-kira ukuran butirnya seragam? Breksi ya, breksi. Breksi itu kayak gimana sih bentuknya? Ya, jadi untuk yang breksi, ya kan bentuknya kayak lancip-lancip ini ya. Ya, lancip-lancip ini. Nah, karena dia lancip-lancip ini, pastinya nanti akan banyak banget rongga-rongga di tengah-tengah antara batuannya yang nantinya kayak kosong gitu. Nah, kekosongan ruang itu nantinya akan terisi oleh material-material yang ukurannya kecil, kayak pasir, lalu bisa aja kerikil. Ya, bukan kerikil sih, kerikil kan masuk breksi ya gitu. Bisa aja kayak pasir, lalu bisa aja lanau dan sebagainya. Jadi di sini ada yang besar, ada yang kecil ukurannya, sehingga sortasinya itu buruk gitu. Nah, jadi pernyataan yang benar kan yang ditanya, bukan yang salah. Nah, berarti yang A itu dia salah. Nah, kayak gitu. Nah, jadi A yang silang dulu, yang B. Sortasi buruk. Oke, benar. Karena dia itu ukurannya nggak seragam, maka bisa kita bilang sortasinya buruk. Berarti yang B benar. Lalu yang C, bentuk butirnya membundar. Oke, jelas salah karena ini konglomerat. Yang D itu nggak bisa membentuk struktur sedimen siur. Nah, ini aku mau tanya nih ke kalian, guys. Kira-kira yang D itu bener nggak kira-kira? Lalu kalau misalkan bener, kenapa tuh? Kalau misal gini ya deh, kalau misalkan bener, nggak apa-apa. Nggak aku tanyain alasannya, karena ya udah gitu. Kalau misalkan kalian jawab salah, nah kira-kira apa tuh alasannya? Oke, dia itu salah ya. Karena apa? Karena sedimen yang bisa membentuk struktur sedimen silang siur itu cuman batu pasir gitu. Karena apa? Karena apa sih silang siur itu? Silang siur kan kita tahu, yaitu cross bending gitu. Cross bending silang siur. Di mana ini hanya bisa terjadi pada struktur pada pasir gitu. Di mana strukturnya hanya bisa terjadi pada sedimen pasir, ukuran pasir gitu. Kalau yang udah besar-besar nggak bisa untuk ini. Karena apa? Karena kita tahu cross bending itu dia digerakkan oleh angin. Nah, sehingga angin bergerak bergerak pelan aja, ini udah tertransformasikan ukuran butiran kecil ini kayak pasir-pasir ini. Akan tetapi kalau yang breksi, entah itu kerikil, kerakal, berangkal, dan sebagainya, itu kalau terkena angin, kecuali kalau angin yang besar banget, itu dia nantinya
nggak bisa tertransportasikan, sehingga nanti nggak bisa membentuk suatu sedimen silang siur kayak gini. Atau cross bedding yang kita bilang itu, ini bergantung dengan arah anginnya. Gitu. Jadi perlu diingat, mana tanah ini muncul, jadi cross bedding ini hanya bisa terjadi pada sedimen pasir gitu. Lalu yang ini benar ya, dia benar. Karena apa? Karena kan ukuran butirnya itu beda, nggak seragam, surface-nya buruk, maka ada nanti yang disebut dengan fragmen dan matriks. Kalian juga pasti udah tahu kalau fragmen itu dia yang besar, yang matriks itu yang kecil. Oke, yang nomor 5. Salah satu cara penanggalan batuan atau fosil untuk penentuan umur yang dilakukan pada penelitian tersebut adalah dengan membuat U-series dating atau uranium ya. Menghitung konsentrasi isotop uranium yang mengalami vaksinasi. Vaksinasi ini kayak peluruhan gitu. Dan membandingkan dengan waktu paruhnya. Tiga isotop uranium utama yang terdapat secara alamiah adalah uranium 238, 235, dan 234. Manakah pernyataan ini yang salah? Oke, ini baru ditanya pernyataan yang salah. Gimana guys? Apakah ada jawaban? Oke, ada nih. Oke, nggak ngerti cara jawabnya. Oke, nggak apa, santai aja. Yang lain gimana? Bisa nggak? Oke, langsung aja kita analisis dulu pernyataannya mulai dari A sampai dengan E. Yang A, uranium 238 adalah isotop uranium yang paling stabil. Oke, benar ya? Ya benar. Nah, karena apa? Coba ya langsung aja aku ini. Bentar. Langsung aja di searching. Jadi, ini ya, the most stable. Nah, jadi the most stable uranium isotop of uranium itu U3238. Nah, karena apa? Karena dia mempunyai nomor atom 92, yaitu proton, dan mempunyai berat atom itu 238. Nah, ini dia 92 proton dan 146 neutron. Nah, isotop uranium yang paling penting ya, paling penting pada atom ini dia U235. Nah, dia itu mempunyai sekitar 3 lebih dikit neutronnya gitu. Kalau yang proton kan dia jumlahnya itu selalu fix ini ya, nggak berubah-ubah. Tapi yang berbeda itu jumlah neutronnya. Nah, ingat ya, yang membedakan uranium 238, 235, dan 234 itu jumlah neutronnya. Kalau protonnya sama-sama 92 semua gitu. Nah, jadi intinya gini, intinya itu isotop uranium yang paling stabil itu uranium 238 kayak gitu. Nah, dengan kata lain, uranium yang paling nggak stabil itu yang jumlah neutronnya itu paling sedikit, yaitu 234. Nah, jadi gitu ya cara jawabnya itu, langkah-langkahnya. Jadinya gitu, semakin sedikit atau semakin banyak jumlah neutron dalam suatu uranium, maka dia semakin stabil. Nah, dan sebaliknya, semakin sedikit jumlah neutronnya, maka dia semakin nggak stabil dan tentunya nanti akan berhubungan langsung dengan waktu paruhnya gitu. Oke, yang A benar. Jadi jawabannya itu bukan yang A. Yang B, barat atom standar uranium adalah 235. Oke, kita keep dulu. Yang C, eh uranium 234 punya waktu paruh yang paling singkat di antara ketiga isotop itu. Oke, benar banget. Nah, jadi selain semakin nggak stabil, yang kalau sedikit ini jumlah neutronnya, nah dia itu juga mempunyai waktu paruh yang semakin singkat kayak gitu. Jadi ini juga benar. Yang D, uranium dapat mengalami peluruhan menjadi timbal. Oke, juga benar ya, Pb ini timbal. Lalu ketika meluruh, dia menyerang sinar alfa, juga benar itu secara konsep aja. Ini cuma pengetahuan umum aja. Nah, jadi pernyataan yang salah itu yang B. Jadi ngerti ya cara jawabnya itu. Jadi berat atom standar uranium itu dia itu harusnya 238. Karena apa? Karena yang sering kita pakai itu 238 dan yang paling mempunyai waktu paruh yang paling lama serta yang paling stabil. Karena yang paling stabil itu 238, maka nantinya itu dia di
ditetapkan sebagai atom standar uranium, atom uranium yang paling standar, yaitu 238. Jadi yang salah itu yang B. Jawabannya yang B ya. Oke, karena udah jam setengah 6, eh, karena waktunya udah selesai. Gimana guys? Sebelum kita istirahat dulu, nanti kita mulai lagi menuju. Apakah ada pertanyaan? Ini sampai nomor 5 ya. Nanti kita lanjutin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa silahkan istirahat ya. Dan sampai jumpa nanti guys. Gitu. Makasih Makasih, Kak. Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Oke.